Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan pagi hari ini kembali kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca buku pengantar permodalan dalam Islam. Dan insya Allah akan kita lengkapi pembahasan tentang membagi hasil sebelum balik modal. Melakukan bagi hasil dalam akad mudharabah sebelum balik modal. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah menyampaikan bahwa dalam akad mudharabah, prinsip yang disampaikan oleh para ulama, yang disebut dengan keuntungan adalah sisa dari modal dengan hasil penjualan. Sisa antara hasil penjualan dengan modal. Hasil penjualan dikurangi modal, itulah keuntungan. Atau apa yang didapatkan oleh seseorang melebihi dari modal, itulah keuntungan. Dan hak seorang mudharib adalah keuntungan. Sehingga ketika di situ belum ada keuntungan, maka mudharib tidak mendapatkan atau belum mendapatkan hak apapun, dan dia harus menunggu sampai ada keuntungan. Baik. Sehingga kaitannya dengan ini, bagi hasil sebelum balik modal. Bagi hasil sebelum balik modal. Jadi ada beberapa definisi yang perlu kita tekankan. Yang pertama, yang namanya hasil adalah selisih antara penjualan dengan modal. Itulah yang disebut dengan hasil. Dan bagian ini yang dibagi. Sudah? Kemudian yang kedua adalah hak untuk mudharib adalah hasil dan bukan modal. Sehingga jika dalam sebuah usaha belum ada hasil, maka mudharib belum mendapatkan hak terhadap usaha itu. Kemudian yang ketiga, bahwa modal dalam usaha ada dua wujud. Modal dalam usaha ada dua wujud. Yang pertama adalah digunakan, ini apa Pak? Coba diberesin dulu. Sebentar ya, ada yang bersuara di meja ini. Nanti kita beresin. Ya karena ini getar. Dah. Alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan. Jadi modal dalam usaha secara umum bisa kita sebutkan ada dua bentuk ya. Yang pertama digunakan untuk pengadaan stok atau objek habis pakai.
Kemudian yang kedua, digunakan untuk pengadaan aset. Yang ini tidak habis pakai. Sehingga yang ini tidak habis pakai. Baik. Kemudian catatan berikutnya, bahwa dominan praktek mudharabah di masa silam, itu menggunakan metode yang pertama. Bentuknya yang pertama, di mana modal itu digunakan untuk pengadaan stok. Sehingga kalau si A ngasih modal kepada si B di masa silam, maka modal itu akan digunakan untuk beli barang. Beli aneka barang yang nantinya akan dijual keluar kota. Sebagaimana pesan Hakim bin Hizam kepada mudharibnya, beliau berpesan, saya mau ngasih modal dengan syarat, kamu tidak boleh gunakan untuk kulaan barang hidup, binatang itu tidak boleh. Yang kedua, jangan sampai dijual dengan nyebrang laut. Yang ketiga, jangan ditaruh di tempat genangan air. Fa'in fa'alta fa'innaka dhaminta mali. Kalau kau lakukan salah satu di antara larangan ini, maka kau harus menanggung resiko kerugian terhadap hartaku. Sehingga dominan praktek mudharabah di masa silam bentuknya adalah yang pertama. Karena itu dulu modal hampir semuanya diwujudkan dalam bentuk stok. Jadi modal jadi stok dulu. Setiap kali orang itu dapat modal, rata-rata semuanya dijadikan sebagai stok. Karena dia sebagai stok, maka di situ hasil bentuknya adalah selisih penjualan antara modal, selisih penjualan dengan modal. Sebagaimana definisi di atasnya, bahwasanya hasil adalah selisih antara penjualan dengan modal. Ketika stok ini dijual, maka barulah kelihatan berapa untungnya. Dari sinilah kemudian Ibnu Qudamah menyampaikan bahwa bagi hasil boleh dibagi jika modal sudah kembali. Baik. Kemudian untuk kasus yang kedua. Jadi bagi hasil boleh dibagi jika modal sudah kembali. Dan di sini ada dua rincian yang kami berikan. Yang pertama beresiko. Yang kedua tidak beresiko. Jika beresiko harus selesai total. Harus aman dari resiko. Beresiko itu contohnya ya. Barang itu barang basi. Atau barang yang jika tidak laku pasti akan rusak. Maka ini beresiko. Misalnya ayam misalnya. Atau bahan-bahan makanan. Modal dipakai untuk kulak bahan-bahan makanan. Lalu dijual. Apabila nanti tidak laku, tentu saja resikonya adalah semua itu akan basi. Sehingga terbuang. Tidak bisa dijual kembali. Berbeda dengan tidak beresiko. Maka di sini jika sudah nampak keuntungan,
jika sudah nampak keuntungan, maka boleh dibagi. Meskipun belum habis. Nah, saya sebutkan satu contohnya adalah jenis usaha yang kedua. Kalau jenis usaha yang pertama kemarin tentang masalah penyediaan usaha ayam penyet, ya. Yang kedua di sini saya tunjukkan jenis usaha yang kedua adalah usaha penerbitan buku. Misalnya buku ada orang utang. Si A menyerahkan modal kepada si B untuk menerbitkan buku ada orang utang, ya, dengan modal 100 juta untuk mencetak buku sebanyak 5.000 eksemplar. Kesepakatan 50% untuk pemodal, 40% untuk pengelola, dan 10% untuk penulis. Ongkos cetak 20.000 per buku dijual dengan harga 35.000 untuk konsumen dan 25.000 untuk reseller. Jika semua penjualan melalui reseller dan per bulan terjual 2.000 eksemplar, maka keuntungan yang didapatkan per bulan sebanyak 10 juta. Pemodal mendapatkan 5 juta, pengelola 4 juta, penulis, ini kebanyakan ya, 1 juta. Bukan 10 juta. Penulis mendapatkan 1 juta. Baru laku sebanyak berapa? 2.000 eksemplar. Masih ada 3.000 eksemplar. Keuntungan sudah nampak, yaitu 10 juta dari penjualan 2.000 eksemplar. Apakah keuntungan ini sudah bisa dibagi ketika buku laku per bulan? Jawabannya, keuntungan sudah bisa dibagi. Mengapa demikian? Karena tidak ada resiko terhadap modal di belakang. Tidak ada resiko terhadap modal di belakang. Buku yang belum terjual tidak basi, hanya saja tertunda waktu lakunya. Sehingga sekalipun 3.000 itu belum laku, nanti ke depannya kita masih punya harapan untuk laku. Sudah? Dari sini kita bisa memahami bahwa bagi hasil boleh dibagi jika modal sudah kembali untuk unit usaha yang modalnya diwujudkan dalam bentuk stok. Untuk unit usaha yang modalnya diwujudkan dalam bentuk stok, maka di situ ada dua keadaan, yang beresiko dan yang tidak beresiko. Jika dia beresiko, maka harus aman dari resiko, seperti jual beli bahan bakunya, bahan makanan yang dia bisa basi. Jika tidak beresiko, maka apabila sudah nampak keuntungan boleh dibagi. Sedangkan keuntungan berikutnya laku ketika barang berikutnya sudah terjual. Baik. Semoga bisa dipahami dengan baik ya. Nah, sekarang kita beralih kepada mudharabah, di mana modal diwujudkan dalam bentuk stok dan aset. Modal diwujudkan dalam bentuk stok dan aset. Apakah seperti ini diperbolehkan bagi hasil ketika sudah ada keuntungan? Misalnya dari modal 100 juta diwujudkan dalam bentuk stok 50 juta. Diwujudkan dalam bentuk stok 50 juta. Ini kebanyakan ya. Anggaplah misalnya 75 juta. Kemudian diwujudkan dalam bentuk aset senilai 25 juta. Oh, kebalik ya. Kebalik. Asetnya lebih gede. Diwujudkan dalam bentuk stok 25, yang aset 50. Sehingga ini yang nanti akan habis pakai dijual. Misalnya untuk usaha counter. Aset berupa etalase, sewa ruko, kemudian perlengkapan dan seterusnya. Sedangkan stok berupa apa yang dijual, ada HP, ada pulsa, ada aneka yang dijual. Total stok senilai 25 juta, total asetnya senilai 50 juta. Sehingga modal 75 dipakai untuk ini semua.
Sudah? Dalam perjalanannya kita fokus di stok ya. Dari stok ini 25 juta dia mendapatkan misalnya dia mendapatkan, anggaplah misalnya 100 HP. Dia mendapatkan 100 HP. Sudah? Lalu HP ya, terjual sehingga dari 25 juta itu HP terjual 50 piece, sehingga dari 25 juta sudah menjadi uang senilai berapa? 20 juta. Sisanya masih dalam bentuk HP plus HP. Ini berarti kurang nih, buat lebih kecil. 100 misalnya laku 30 ya. Dari 25 juta itu laku 30 piece, kemudian dapat duit 20 juta, lalu masih sisa HP. Nah, 20 juta ini adalah hasil penjualan untuk 30 piece HP. Tentu saja di situ ada keuntungan. Modal dari 30 piece HP ini adalah 15 juta. Tapi terjual jadi 20 juta. Ada untung berapa? Untung 5 juta. Bolehkah ini dibagi? Sementara aset senilai 50 juta belum balik. Untung 5 juta ini bolehkah dibagi? Wallahu a'lam. Dalam hal ini, apabila kita menggunakan prinsip bahwa balik modal harus didahulukan daripada bagi hasil, maka berarti aset 50 juta ini harus dikembalikan dulu. Dan itu tidak mungkin. Karena kalau aset 50 juta dikembalikan, berarti pemodal sudah tidak punya peran apapun. Karena ketika aset itu dikembalikan, berarti kan dia nggak punya modal sama sekali di usaha itu. Dipahami insya Allah? Ini kayaknya kurang gede. Saya salah angka ya. Baik. Saya buat angkanya misalnya di sini 50 juta. Nah, ini kelihatan nih. Jadi 30 piece HP, anggaplah kulaannya itu 30 juta, sekarang jadi 50 juta, sehingga untungnya ada 20 juta. Nah, 20 juta ini boleh nggak dibagi sebagai keuntungan? Apabila kita mengikuti prinsip bahwa harus balik modal dulu senilai 75 juta, baru boleh bagi hasil, berarti kan sama dengan aset ini diakuisisi. Sama dengan aset itu diakuisisi. Ya sudah Pak, ini 20 juta jadi milik pemodal semuanya. Yang kerja nggak dapat apapun. Sampai penuh sebanyak 75 juta. Kalau itu terjadi, terus aset ini jadi milik siapa? Padahal dia sudah dipenuhi dulu di awal. Maka yang perlu dipahami, aset ini tidak dihitung untuk pembagian hasilnya. Sehingga yang dihitung di bagian stok ini. Yang dihitung di bagian stok. Untung 20 juta tidak digunakan untuk nutup aset, tapi untuk nutup stok. Sudah? Tapi digunakan untuk nutup stok. Nah, di sini tadi hasil penjualannya senilai 50 juta plus masih ada sisa HP. Baru terjual 30, masih ada 70 HP. Jika bulan depan laku tambahannya ya, yaitu 20 HP misalnya. Ini laku 30 dapat 50 juta.
laku 20 HP lalu dapat misalnya 30 juta misalnya. 30 piece dapat 50 juta, 20 HP dapat 30 juta. Berarti total untung 2 bulan sama dengan 30 plus 20 juta. Begini. Dapat duit berapa jadinya? Oh, afwan ya. Atau gini. Pendapatan dalam waktu 2 bulan, pendapatan dalam waktu 2 bulan adalah pendapatan di bulan pertama 50 juta plus dapat 30 juta. Jadi sama dengan 80 juta. Nah, 80 juta ini apakah dikembalikan ke modal senilai 75 ataukah hanya dipakai untuk nutupi stok 25 juta? Jawabannya yang pertama. Jawabannya dipakai untuk nutupi stok 25 juta. Sehingga 80 juta digunakan untuk nutup stok senilai 80 juta, senilai 25 juta. Sisa adalah keuntungan yang bisa dibagi. Baik, barangkali cukup membingungkan karena ini satu kasus yang butuh perhitungan detail dan kayak gini kadang ditanyakan oleh sebagian pengusaha. Lalu kami harus merinci sampai pada perhitungan angka. Jadi pada intinya begini ya. Kalau modal itu melibatkan aset, maka hasil penjualan tidak dipakai untuk nutupi aset. Karena kalau hasil penjualan dipakai untuk nutupi aset, berarti pemodal sama sekali tidak punya peran dalam usaha itu. Intinya demikian. Sehingga ketika ada penjualan senilai 80 juta, maka ini tidak dipakai untuk nutupi pemodal senilai 75 tadi, tapi hanya untuk nutup stok saja. Sedangkan sisanya adalah keuntungan yang bisa dibagi. Karena kalau asetnya ditutupi, berarti dia nggak punya apapun lagi di unit usaha itu. Wallahu a'lam. Semoga bisa dipahami dengan baik. Kemudian, ada kaidah mudharabah yang ke-10. Idealnya yang namanya bagi keuntungan, hasil keuntungan tidak dibagi di depan selama di belakang masih ada resiko, karena keuntungan ini sebelum dibagi digunakan untuk menutupi resiko. Saya katakan idealnya. Meskipun dalam kondisi tertentu ketika hasil sudah menunjukkan keuntungan dan yang belum laku itu aman, maka diperbolehkan untuk ada bagi hasil. Karena sebenarnya ilahnya adalah di posisi apakah nanti di depan ada resiko ataukah tidak. Wallahu a'lam. Baik. Selanjutnya kita beralih kepada pembahasan wan prestasi dan akad mudharabah yang bermasalah. Mudharabah termasuk akad amanah. Unsur kepercayaan menjadi sangat dominan. Sehingga ketika salah satu tidak melaksanakan tugasnya dengan baik, terjadi penyalahgunaan amanah. Terutama yang perlu diperhatikan adalah posisi mudharib. Mengingat dia memegang uang dan harta orang lain. Hanya saja ada satu hal yang perlu kita perhatikan, bahwa ketika terjadi tindakan tidak amanah dari salah satu pelaku akad, maka yang satu tidak boleh membalas dengan sikap yang sama. Karena khianat tidak boleh dibalas dengan khianat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Addil amanata ila man i'tamanaka wa la takhun man khanaka." Tunaikanlah amanah kepada orang yang memberikan amanah kepadamu
dan jangan kau khianati orang yang mengkhianatimu. Karena kalau khianat dibalas khianat, nanti jadinya maksiat dibalas maksiat. Ada satu pernyataan yang pernah disampaikan oleh pembaca konsultasi syariah.com, lalu dia kirim pertanyaan melalui kolom pertanyaan. Email itu saya baca, dia bilang, saya sakit hati ketika suami saya selingkuh. Akhirnya sebagai pembalasan bagi suami saya selingkuh. La haula wala quwata illa billah. Sehingga dia menganggap ini pelanggaran besar yang dilakukan oleh suami, berzina dengan wanita yang lain. Sang istri sakit hati, akhirnya dia berzina dengan lelaki yang lain untuk membalas sakit hatinya kepada suami. Ini apa-apaan kayak gini. Orang yang dikhianati, dia tidak boleh membalas pengkhianatan dengan pengkhianatan yang semisal. Tapi yang boleh adalah dikembalikan kepada keadilan. Dikembalikan kepada tindakan amanah. Sehingga kezaliman tidak boleh dibalas dengan kezaliman, tapi kezaliman dikembalikan kepada keadilan. Karena itu zalim boleh dibalas, tapi tidak boleh dengan kezaliman. Orang mukul sekali, maka dia dibalas dengan cara dipukul sekali. Adil. Tapi kalau mukul sekali, dibalas dengan dipukul 10 kali, maka itu zalim. Sisanya adalah kezaliman. Karena itu dalam kasus ini, apabila ada orang yang berkhianat kepada Anda, maka Anda tidak boleh membalasnya dengan pengkhianatan. Tapi yang boleh adalah dikembalikan kepada tindakan amanah, dan apabila di situ ada unsur kerugian, maka pengkhianat wajib untuk ganti rugi kerugian. Yang bisa dilakukan adalah pembatalan mudharabah secara sepihak. Dan jika ada resiko kerugian, maka pihak yang berkhianat harus menanggungnya. Jika tidak bisa diselesaikan sekarang, menjadi terutang. Dan ini bukan termasuk membalas khianat dengan khianat, tapi membatalkan perjanjian karena pengkhianatan. Insya Allah bisa dipahami seperti ini. Karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika ada potensi pengkhianatan yang akan dilakukan oleh orang kafir terhadap perjanjian, Allah Ta'ala berfirman, wa imma takhafanna min qaumin khiyanatan fambid ilaihim ala sawa innallaha la yuhibbul khainin. Apabila kamu takut akan muncul pengkhianatan yang dilakukan oleh musuh-musuh kamu, ini dalam suasana ketegangan antara Muslim, negara Islam dengan negara kafir. Lalu mereka membuat perjanjian, misalnya perjanjian damai, perjanjian tidak boleh saling mengganggu dalam waktu tertentu, sehingga di situ ada perjanjian. Tapi ternyata musuh itu berkhianat. Dia misalnya menyerang dari belakang. Kemudian kita ketahui ada gelagat yang nggak baik yang dilakukan oleh musuh. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan solusi, balas dia dengan mengkhianati mereka. Ini pernah dilakukan antara kaum muslimin yang tinggal di Madinah dengan orang musyrikin yang ada di Mekah. Pada waktu perjanjian damai Hudaibiyah, mereka membuat kesepakatan tidak boleh ada peperangan antara Muslim dengan kafir. Dan apabila ada suku yang berpihak kepada Madinah, tidak boleh diganggu oleh suku yang berpihak ke Mekah. Sehingga masing-masing harus menjaga diri, tidak boleh ada peperangan. Ternyata di balik itu, orang musyrikin Mekah menyokong suku A yang menjadi kolega mereka, yang mendukung mereka, untuk menyerang suku B, yang suku B ini pro kepada kaum muslimin di Madinah.
Akhirnya terjadilah peperangan dua suku kecil, A dan B, dan suku A ini disokong sama orang-orang musyrikin Mekah. Ketahuan. Pengkhianatan ini ketahuan. Akhirnya Nabi SAW membatalkan perjanjian Hudaybiyah. Berarti kalau seperti ini nggak berlaku lagi. Fambid ilaihim ala sawa, lemparkan perjanjian itu kepada mereka ala sawa, dalam posisi sama-sama tahu. Sehingga kemarin kita sepakat untuk tidak saling perang, dibuang perjanjian itu, sudah tidak lagi berlaku. Maka khianat tidak dibalas dengan khianat, tapi khianat dibalas dengan pembatalan perjanjian. Innallaha la yuhibbul khainin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat. Padahal beliau mampu, atau kaum muslimin mampu ketika itu. Kalau begitu kita bikin kisruh sekalian. Dukung suku-suku yang membela Madinah untuk menyerang suku-suku yang membela Mekah. Jadinya kan malah bikin rame. Tapi tidak demikian. Dibatalkan perjanjian itu dan kaum muslimin bersiap untuk menyerang kota Mekah. Sehingga terjadilah Fathu Mekah. Baik. Kembali ke sini. Maka jika ada khianat yang dilakukan bukanlah dengan membalas khianat, tapi membatalkan perjanjian karena ada pengkhianatan. Wallahu a'lam. Kemudian kita masih punya satu lagi terkait masalah mudharabah bermasalah. Disebabkan karena ada sikap tidak amanah. Namun insya Allah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Semoga apa yang tadi kita sampaikan bisa dipahami dengan baik. Karena memang materi tentang masalah permodalan ini cukup rumit. Mengingat ada banyak yang terlibat di dalamnya. Berbeda dengan jual beli dan akad-akad yang lain. Tapi kalau permodalan perlu ada perhitungan detail dalam masalah ini. Sehingga ketika kita membahas seperti ini lebih dalam, ya jadinya muncul hal-hal yang membingungkan seperti tadi. Cara menghitungnya dan seterusnya. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mas Tri jadi bikin modal nggak, Mas? Mas Tri yang mana? Alah, Mas Tri yang kemarin panjenengan motivasi sedekah itu loh. 30 juta. Oh, Mas Tri yang itu belum ya. Gimana toh? Nah, punya ide, Mas. Gimana kalau saya modalin? Wah, menarik itu. Mantap, terus gimana? Tapi ada syaratnya, Mas. Syaratnya gimana? Nah, keuntungan tahun pertama itu buat saya semua. Baru setelah tahun berikutnya kita bagi hasil, kita sharing hasil. Piye, menarik ora? Ayo nek kayak gitu ya ndak boleh toh yo. Itu melanggar syariat. Loh, melanggar gimana, kan sama-sama enak. Melanggar gimana kayak ini loh. Tak bacakan nih loh. Mana? Dengan jelas nih loh. Kasus yang semisal jika dalam kerjasama mudharabah pemodal meminta pembagian tertentu, misal dia minta semua hasil di tahun pertama milik pemodal, sementara hasil di tahun kedua milik pengelola, ini tidak diperbolehkan, melanggar syariat. Sudah dijelaskan ini. Kok jenengan pintar ya, Mas? Loh, baca buku Buku apa? Loh, buku pengantar permodalan dalam Islam karya Ustadz Amin Nurbait. Nah, nek misalnya mau punya buku itu gimana caranya? Loh, gampang. Beli di ANB Store atau enggak klik anbstore.id. Oh, siap. Itu tak segera beli biar saya tambah pinter. Silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik. Silahkan bagi Anda yang mau bergabung. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silahkan. Ustadz ingin bertanya, bagaimana hukumnya menukar uang sobek di bank, Ustadz? Sementara bank ini akan mengganti uangnya
di hari yang berbeda karena butuh proses itu, Ustaz. Oh gitu. Iya. Bukan di waktu yang sama, Be. Bukan, karena itu Ustaz, uangnya kan udah sobek-sobek gitu, Mm-mm. makanya diproses. Harus, dan mohon maaf ini banknya bank swasta. Kalau yang bank yang plat merah, insya Allah langsung diganti Ustaz kita. Tapi ada bank yang seperti itu Ustaz. Baik. Jadi dia butuh proses kurang lebih katanya 3 harian lah untuk mengganti uangnya dan langsung ditransfer ke rekening. Alasannya seperti itu karena uangnya kondisinya seperti ini gitu Ustaz. Baik. Jazakallah Ustaz atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukum menukar uang rusak ke bank, namun di situ ada penundaan waktu untuk menerima uang yang baru atau ketika ditransfer ke rekening nasabah. Yang kami pahami, jika memang realitanya seperti itu, berarti ada bentuk riba nasi'ah, penundaan penukaran uang dengan uang meskipun nilainya sama. Sehingga kalau total uang sobek itu misalnya 50.000 atau 100.000 dari pecahan-pecahan kecil-kecil gitu ya, 1.000-an atau 2.000-an, kemudian Anda tukarkan dan nanti akan ditransfer senilai 50.000 sesuai dengan nilai yang Anda setorkan, tapi ada penundaan, maka ini masuk dalam kategori riba nasi'ah. Ya, hukumnya tidak diperbolehkan. Sebagai solusinya, ya silahkan Anda tukarkan di bank, meskipun konven tidak masalah, bank BUMN misalnya, yang dia bisa menyediakan uang baru atau uang yang normal seketika, sehingga saat Anda setorkan nanti akan bisa Anda dapatkan uang yang semisal. Wallahu a'lam. Baik, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustaz. Maaf tidak sesuai tema. Cucu kami kan baru lahir Ustaz. Cucu baru kembar lahir? Dua. Kembar dua laki-laki. Kembar? Nah itu kan itu kan harus diakekah Ustaz. Kalau misalnya kita belum ada dananya bisa ditunda nggak Ustaz? Baik. Karena kan berarti kambingnya harus 4 ya Ustaz. Cukup Ibu? Loh, iya. Nah. Berarti kambingnya harus 4 ya Ustaz? Nah. Iya, kalau belum ada dana bisa ditunda Ustaz. Baik. Ya cukup itu aja Ustaz. Jazakillahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba saya bacakan di sini. Ada satu keterangan yang disampaikan oleh Imam Ahmad. Al-aqiqah sunnatun walaysat wajibatan. Di fatwa Syabakah Islamiyah disebutkan, aqiqah itu sunnah dan tidak wajib. Fi qauli jumhuri ahlil ilmi. Menurut pendapat jumhur ulama. Kemudian, bolehkah ketika orang tidak mampu aqiqah itu utang? Wa man arada ayyastadina, dan siapa yang ingin untuk berutang, liya'uqqa an waladihi, untuk memberikan akikah anaknya, fala haraja alaihi fi dzalik, hukumnya diperbolehkan. Wa qad qala al-Imam Ahmad, dan Imam Ahmad pernah mengatakan fil istidanati li ajlil akikah, terkait orang yang utang dalam rangka akikah. Beliau mengatakan idza lam yakun indahu ma yu'aqqu fastaqrada rajautullaha ay yakhlufa alaihi ihya'an lis-sunnah. Apabila dia tidak memiliki dana yang cukup untuk memberikan akikah, fastaqrada, lalu dia utang. Maka aku berharap Allah Ta'ala akan menggantikan untuknya lebih cepat, sehingga dia bisa menutupi utang itu lebih cepat. Ihya'an lis-sunnah, karena yang dia lakukan tujuannya adalah dalam rangka menghidupkan sunnah. Qala Ibnul Mundhir, kata Ibnul Mundhir, wa sadaqa Ahmad, dan betullah apa yang disampaikan oleh Imam Ahmad. Ihya'us sunnah wattiba'uha afdal, menghidupkan sunnah dan mengikuti sunnah adalah amal yang
memiliki nilai yang sangat afdol. Wallahu alam. Karena itu sebagai solusi, jika Anda punya bayangan akan ada pendapatan ke depan yang nanti bisa dipakai untuk nutupi utang, silahkan utang dalam rangka akikah. Dalam rangka akikah di hari yang ketujuh menyembelih 4 ekor kambing, kemudian dibagi-bagikan sesuai dengan tradisi yang ada di tempat kita, ya. Pakai nasi kotak misalnya, plus di situ ada hasil akikah dalam rangka untuk menghidupkan sunnah, sehingga itu kita lakukan. Dan Imam Ahmad berharap, dan ini doanya Imam Ahmad, semoga Allah Ta'ala akan segera menggantikan itu kepada orang tuanya, agar dia bisa segera membebaskan utang disebabkan karena dia menghidupkan sunnah. Wallahu a'lam. Baik, silahkan. Bismillah, aku izin bertanya. Saudara kerja di perusahaan. Perusahaannya itu butuh kendaraan untuk operasional. Dan saudara Ana selain di sana juga sebagai salah satu penyalur untuk sebagai apa, Pak? Penyalur, Ustaz, yang menyediakan kendaraan ke perusahaan tempatnya beliau bekerja, dengan sistem sewa, Ustaz. Nah, itu udah berjalan selama bertahun-tahun. Selama ini saudara Ana tuh mengandalkan dana pinjaman dari bank untuk pembelian kendaraan-kendaraan. Nah, setelah mengikuti kajian-kajian, beliau mulai tahu dan mulai meninggalkan utang-utang ribanya nih Ustaz ke bank. Nah, saat ini perusahaannya ini lagi butuh kendaraan tambahan lagi, dan beliau rencananya mau ikut menyuplai lagi gitu. Ya, sekarang karena sudah tidak mau pinjam ke bank, beliau menawarkan nih ke Ana untuk bergabung. Caranya Ana diminta untuk beli kendaraan yang dibutuhkan, harganya sekian 400 juta, kemudian nanti beliau akan sewa ke Ana dengan biaya 5 juta per bulan. Nah, tapi kalau ada kerusakan selama operasional, beliau sudah ada tim teknisi yang akan asnya gitu. Nah, rencananya kontrak ini tuh akan berjalan selama 2 tahun. Setelah kontrak berakhir, nanti ditawarkan lagi apakah mau lanjutkan kontrak atau mengakhirinya gitu. Jika diakhiri, maka beliau akan beli kendaraan tersebut dari Ana dengan harga yang sama dengan waktu Ana beli. Tapi kalau misalnya Ana keberatan dengan opsi tersebut, beliau menawarkan ya udah setengahnya aja deh dari dana yang dibutuhkan, nanti uang sewanya juga setengahnya yang Ana dapatkan. Ini mohon nasihatnya dari Ustadz, apakah muamalah seperti ini boleh secara syariat, Ustadz? Demikian Ustadz pertanyaan dari Ana. Syukran jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Jazakumullah khairan. Wafikum barakallah. Baik. Tayyib. Dari kasus yang Bapak sampaikan, jadi ketika ada orang yang dia menanamkan modal dalam bentuk aset seperti kendaraan tadi ya, yang dia tidak habis karena dia disewakan bukan dijual, maka nanti bagi hasilnya adalah berdasarkan hasil sewa. Cuman di sini yang terjadi bukan akad mudharabah tapi akad ijarah. Anda diminta untuk beli barang, kemudian nanti saudara Anda yang akan menyewa barang itu. Wallahu alam, insyaallah secara syar'i hukumnya boleh. Hukumnya diperbolehkan, dan sah-sah saja Anda membeli dengan niat akan segera disewakan kepada orang lain. Selanjutnya, yang perlu kita cermati adalah permasalahan menggabungkan dua akad dalam satu akad. Bagaimana bentuk menggabungkan dua akad dalam satu akad? Ada akad 1 plus akad 2, di mana akad 1 ini adalah akad utama, sementara akad yang kedua adalah akad syarat dari akad pertama. Yang di sini akad sewa. Akad utamanya di sini adalah akad sewa. Bapak akan menyewakan kendaraan ke perusahaan tersebut. Sedangkan syarat yang merupakan akad 2 adalah akad jual beli,
di akhir periode, yaitu setelah 2 tahun. Sudah? Apabila seperti ini digabungkan, wallahu a'lam, sebagian ulama mengatakan di antara makna larangan Nabi SAW, man ba'a bai'ataini falahu, man ba'a bai'ataini fi bai'atin falahu au kasuhuma awir riba. Barang siapa yang melakukan 2 akad dalam 1 akad, maka dia harus mengambil kebalikannya. Kalau tidak, maka masuk dalam kategori riba. Dan salah satu di antara makna siapa yang melakukan 2 jual beli dalam 1 jual beli, 2 akad dalam 1 akad adalah menggabungkan 2 akad, di mana akad 1 digabungkan dengan akad 2, akad 1 akad utama, dan akad 2 adalah syarat bagi akad 1. Yang 1 sewa, yang 1 jual beli. Kalau ini yang terjadi, ya kami tidak memberikan rekomendasi. Namun jika akad yang kedua ini sifatnya pilihan dan bukan syarat, nanti setelah 2 tahun, ya kita kasih pilihan, apakah masih lanjut untuk disewakan, ataukah mau dijual ke kami. Sifatnya pilihan. Dan juga terserah Anda, nanti juga boleh dibawa sendiri. Tidak harus disewakan lagi dan tidak harus dijual ke kami. Sifatnya pilihan. Dan sama sekali tidak mengikat. Sehingga pilihan ini tidak mengikat. Insya Allah diperbolehkan. Nah, masalah harga, kalaupun dijual, masalah harga nanti bisa ditentukan di belakang atau prediksi di depan, tapi nanti masih ketika di belakang akan kembali dipastikan. Insya Allah tidak masalah. Wallahu a'lam. Baik. Silahkan. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mau izin bertanya. Saya bekerja di perusahaan swasta yang menjual barang, unit, spare part, dan servis. Untuk produk spare part dan servis, itu ada denda keterlambatan, Ustaz. Denda keterlambatan hanya di spare part dan servis. Baik, posisi Anda di penjualan unit. Tapi kan kecampur ya, Ustaz. Apakah masuknya ke goror atau bagaimana ya, Ustaz? Baik, barakallahu fiik. Ya itu aja, Ustaz. Terima kasih. Jazakallahu khair. Wa jazakallahu khairan. Nah, Assalamualaikum. kita bicara untuk denda keterlambatan. Denda keterlambatan PO ya. Pembayaran. Denda keterlambatan pembayaran. PO. Bagaimana status denda ini? Ini riba. Jadi ini tidak masuk dalam ranah goror, karena ketika denda itu dibebankan kepada keterlambatan, berarti kan sama dengan denda karena akad utang. Dan denda karena akad utang masuk dalam kategori riba. Hukumnya haram. Terus bagaimana posisi Anda sebagai karyawan di perusahaan itu? Namun Anda di posisi penjualan unit. Artinya tidak bersinggungan dengan ini. Insya Allah Anda tetap halal, bisa mendapatkan pendapatan yang halal di situ. Dan Anda tidak bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pihak perusahaan. Ini bagian dari kaidah ya. Karyawan tidak bertanggung jawab terhadap maksiat yang dilakukan oleh perusahaan tempat dia bekerja. Karyawan tidak bertanggung jawab terhadap maksiat yang dilakukan oleh perusahaan tempat dia bekerja. Apabila maksiat itu berkaitan dengan penghasilan perusahaan, maka dilihat apakah itu dominan ataukah tidak. Kalau sangat tidak dominan, maka tidak mempengaruhi pendapatan karyawan. Tidak mempengaruhi pendapatan karyawan. Sehingga di posisi ini, ketika denda keterlambatan itu kasusnya tidak banyak, dan pendapatan perusahaan dari denda keterlambatan pembayaran PO ya mungkin hanya 1% atau 2%. Ada tapi kecil banget. Maka insya Allah gaji Anda tetap halal karena Anda tidak bertanggung jawab dengan pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan ini. Wallahu a'lam. Baik.
Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustaz. Izin bertanya Ustaz. Ada seorang karyawan ya di Indonesia tidak memiliki perusahaan. Ya, jadi biasanya ada di luar negeri. Dan di Indonesia itu mengenai gaji segala macam menggunakan orang ketiga. Nah, karyawan ini sudah bertahun-tahun bekerja dan sekarang itu ada niatan untuk mengambil uang JHT di jam sostek ya. Tapi posisinya karyawan ini belum keluar dari dari perusahaan yang di luar itu. Jadi karyawan ini minta tolong pihak ketiga ini untuk menstop dulu pembayaran jam sostek ya, supaya bisa cair uang JHT-nya gitu kan. Tapi karyawan masih tetap bekerja di perusahaan tersebut gitu. Nah, bagaimana Ustadz hukumnya? Karena menurut beliau ini katanya kan itu haknya dia gitu kan. Hanya mungkin caranya yang belum sesuai gitu kan. Nah, aturan yang berlaku bagaimana untuk bisa aturannya mendapatkan kan, JHT? Nah, aturannya itu kan sudah keluar dari perusahaannya, maksudnya memang entah itu pengunduran diri atau misalkan di PHK atau apapun itu gitu. Baru bisa dapat JHT. Betul. Nah, tapi salah satu sebab itu belum ada pada dirinya. Belum, baru ada rencana sih untuk resign, tapi karena ini sekarang kan sedang ada peraturan baru ya dari pemerintah, katanya JHT itu bisa diambil di usia 56 tahun gitu kan. Nah itu kan beliau merasa dizolimin gitu kan, gitu maksudnya dengan aturan tersebut gitu kan gitu. Nah makanya ingin diambil cepat mungkin gitu kan, dengan dia meminta ke pihak ketiga ini untuk menstop dulu uang bulanan jam sostek itu gitu kan, supaya bisa cair gitu. Gitu sih Ustadz. Ya, kami sebenarnya tetap mengembalikan kepada aturan. Beliau sudah berusia 56 tahun? Belum. Baik. Iya, belum. Berarti secara aturan tidak ada satupun unsur yang membuat dia berhak untuk terima JHT lebih cepat? Tidak ada ya. Baik. Ya, hanya baru berencana aja sih mau resign, tapi memang belum resign gitu. Tapi ini sekarang dia udah duluan untuk minta pihak ketiga untuk menstop supaya bisa cair JHT-nya. Baik. Gitu sih Ustadz ya. Mohon penjelasannya, syukran. Jazakumullahu khair. Jazakumullahu khair. Nah, bagian dari prinsip yang perlu kita pahami terkait kasus seperti ini ya. Ada hak kita yang ada di tangan orang lain, sementara itu baru bisa didapatkan dengan ketentuan tertentu. Maka yang perlu untuk kita pahami, Nabi SAW ngasih kaidah al-muslimuna ala syurutihim. Setiap muslim wajib memenuhi kesepakatan yang dia buat. Sehingga ketika ada satu hak, ini hanya bisa didapatkan jika dia memenuhi syarat sebelumnya, maka dia harus memenuhi syarat dulu, baru bisa nuntut hak ini. Betul itu hak dia, tapi baru bisa diberikan kalau terpenuhi syaratnya. Jika tidak terpenuhi syarat, maka dia belum berhak untuk menerimanya. Karena itu wallahu alam yang kami pahami, jika salah satu di antara ketentuan untuk bisa mendapatkan JHT belum ada pada diri beliau, ya tidak boleh kemudian dia bermain cara menyamping seperti tadi agar bisa segera mendapatkan JHT. Tunggu sampai ada ketentuan atau sampai beliau memenuhi salah satu syarat. Misalnya sudah berusia 56 tahun atau ini dan seterusnya. Wallahu a'lam. Baik. Silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal. Nah, begini Ustaz. Ada seorang yang menyewa sawah Ustaz. Sewa sawah? Dengan adat. Sewa sawah. Kemudian dia mengizinkan untuk mengelola tanah yang di sekitar sawah itu Ustaz. Kemudian lagi dalam hal itu dia minta ganti rugi tanaman-tanaman yang ada di sekitar sawah itu. Apakah ini termasuk 2 akad atau sudah 1 akad Ustaz? Masya Allah. Jadi kalau begitu Ustaz, kalau seandainya sudah 2 akad itu
Bagaimana solusinya dalam hal ini, Ustaz? Tanaman yang ada di sekitar sawah punya siapa? Punya pemilik tanah. Punya pemilik tanah. Jadi sudah ada sebelum disewa ya? Nah, Ustaz? Sudah ada sebelum disewa tanaman itu? Sudah ada sebelum disewa, Ustaz. Nah. Di sewa tanah, kemudian minta diganti rugi tanaman yang ada di sekitarnya, dan dibolehkan mengelola tanah yang di sekitar sawah, Ustaz. Baik. Mohon penjelasannya, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya. Ini sewa sawah bukan untuk ditanami padi, bukan untuk ditanami tanaman, tapi untuk apa tadi? Untuk ngelola anak ayam. Baik, yang kami pahami dari kasus yang Bapak sampaikan, di situ tetap satu akad, Pak, bukan dua akad. Karena pemilik tanah dia dirugikan, tidak bisa mendapatkan hasil dari tanaman yang sudah dia perjuangkan mungkin sekian bulan yang lalu, sudah dia tanami, ternyata karena nanti akan pasti rusak, akhirnya beliau minta tolong ganti rugi saja. Ini sama seperti misalnya ada orang mau sewa rumah, tapi konsekuensinya harus menyediakan jalan, karena mungkin rumah itu di belakang. Yang biasanya rumah itu tembus dari rumah depan, tapi sekarang karena mau disewa orang kan tidak mungkin lewat depan, lewatnya harus samping, akhirnya menyediakan jalan. Lalu pemilik rumah meminta syarat, kamu boleh nyewa rumah belakang, tapi dengan ketentuan, ini kan kami menyediakan jalan, ini biaya jalan ini kamu yang harus nanggung. Sah-sah saja seperti itu jika memang disepakati. Itu yang disebut dengan tawabiul akad. Tawabiul akad artinya adalah akad turunan karena ada akad yang utama. Kalau tadi kan tidak ada hubungannya ya. Antara akad satu dengan akad dua nggak ada hubungannya. Tapi akad dua dijadikan syarat akad satu. Kalau tawabiul akad, akad turunan bentuknya adalah akad satu, tapi ada turunannya, efek samping dari akad satu ini. Sehingga turunannya harus dipenuhi ketika dia melakukan akad satu. Ya contohnya tadi, menyediakan jalan ketika orang mau beli tanah di belakang atau mau sewa tanah di belakang. Akhirnya biaya jalan itu dia juga harus nanggung. Dan itu diperbolehkan sebagai tawabiul akad. Sebagai turunan akad dan bukan akad yang kedua yang digabungkan dengan akad pertama. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.